Novel Cultivation Chat Group Chapter 96. Setelah berpamitan pada Dr. Li, Song Suhang bertanya pada Zhao Yaya, "Jie, aku rencananya mau menjenguk Profesor Ren Sui nanti, mau ikut tidak?" "Aku bukan mahasiswinya, ngapain ikut? Aku balik ke kota Universitas Jiangnan dulu, masih banyak hal yang perlu kubantu di sana." Festival Olahraga Kota Universitas Jiangnan adalah acara terkenal dan banyak orang akan cedera selama kompetisi. Sebagai peserta magang kedokteran, dia sangat sibuk. Memikirkan festival olahraga, Zhao Yaya teringat sesuatu. Dia menggulung laporan pemeriksaan fisik Song Suhang menjadi tabung, dan memukul kepalanya dengan kuat. "Aku punya pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. Ada apa dengan pria tinggi berkulit gelap di lari 5 kilometer itu? Kudengar orang lain bilang bahwa pria itu lari 5 kilometer bersamamu. Awalnya, kalian berdua jauh memimpin kontestan lainnya. Tapi pada akhirnya dia pingsan untuk suatu alasan. Dia bergumam, peringkat kedua milikku. Seperti kesurupan, terus-menerus sampai dia dibawa ke kami untuk perawatan. Apa yang terjadi?" Mahasiswa berkulit gelap itu. Dia masih terpaku pada peringkat kedua bahkan setelah dibawa ke pusat medis. Mentalitas kemenangan yang keras kepala sekali. Song Suhang menghela napas, meskipun si hitam itu memiliki tekad yang gigih, mulutnya agak kotor. "Aku bisa melihat keinginan membara untuk menang selama kompetisinya denganku. Kami berdua cukup banyak memimpin yang lain dengan 3 putaran. Di tengah-tengahnya, aku melihat bahwa keinginannya untuk menang sangat kuat, dan memutuskan untuk membantunya. Sejujurnya, dengan kemampuannya dia pasti bisa mendapatkan peringkat pertama. Namun, aku sekarang sedikit lebih kuat darinya. Ya, lawan yang sangat baik memang." Zhao Yaya berkata, "Meskipun kamu mendeskripsikannya dengan sangat tulus, entah mengapa, aku masih bisa merasakan ejekan mendalam dalam kata-katamu. Mungkin aku bisa memahami alasan mengapa si hitam itu pingsan." "Aku benar-benar tidak mengejek." Song Suhang mengangkat bahu. "Ya ya, kamu tidak mengejek." Zhao Yaya tersenyum, "Aku kembali ke kota universitas, telepon aku jika ada yang perlu. Hati-hati jangan bicara sembarangan saat menjenguk Profesor Ren Sui." "Mengerti, aku selalu bersikap sopan saat berbicara," sanggah Song Suhang. Setelah berpisah dengan Zhao Yaya, Song Suhang meninggalkan rumah sakit untuk membeli sekantong apel, dan juga memilih semangka yang matang. Buah-buahan dijual dengan harga yang benar-benar merugikan, setidaknya 2 kali lipat dari pasar buah. Terutama sekantong apel, bos toko hampir gatal untuk menjualnya per gram. Kemudian, Song Suhang menemukan gedung 8B, naik ke lantai 5, menemukan kamar 532 tempat Profesor Ren Sui, dan mengulurkan tangan untuk mengetuk pintu. "Silakan masuk," pintunya tidak dikunci. Suara Profesor Ren Sui terdengar dari dalam, karena kedua kakinya patah, dia tidak bisa bangun untuk membuka pintu, jadi pintunya selalu dibiarkan setengah terbuka. Song Suhang mendorong pintu terbuka, masuk, dan langsung disambut oleh pemandangan Profesor Ren Sui. Profesor itu sedang berbaring di tempat tidur rumah sakit, dengan kedua kaki terbungkus gips dan digantung di udara. Posisi ini menjadi semakin memalukan semakin dia melihatnya. "Halo, Anda adalah..." Profesor Ren Sui merasa Song Suhang sangat familiar, kemungkinan salah satu mahasiswanya. Namun, karena dia mengajar banyak kelas, jumlah mahasiswanya terlalu banyak, dia tidak bisa mengingat semua nama mereka. "Halo Profesor, saya Song Suhang dari Sekolah Teknik Mesin Universitas Jiangnan, Fakultas Desain dan Manufaktur Mesin Departemen 19 kelas 43. Song Suhang memperkenalkan diri dengan senyum malu, "Saya datang ke rumah sakit hari ini untuk pemeriksaan, mengetahui bahwa Anda juga di rumah sakit, saya memutuskan untuk menjenguk Anda, Profesor." Perkenalannya terlalu panjang dan mengatakannya sekaligus membuat orang merasa seolah-olah tidak bisa bernapas. "Haha, maaf merepotkan." Suasana hati Profesor Ren Sui langsung terangkat, ada mahasiswa yang secara pribadi menjenguknya, bukankah ini berarti dia cukup populer di kalangan mahasiswa? Nama Song Suhang, juga diingat oleh Profesor Ren Sui. Profesor Ren Sui memutuskan dalam hatinya untuk memberikan kejutan kecil untuk hasil semester ini kepada Song Suhang. Song Suhang mengobrol dengan senang hati dengan Profesor setelah duduk. Mereka berbicara tentang hal-hal menarik yang terjadi di universitas baru-baru ini, dan tentang festival olahraga yang sedang berlangsung. Juga mengolok-olok pidato pembicara festival yang panjang dan tidak berubah setiap tahun. Profesor Ren Sui adalah guru yang sangat fasih berbicara, dengan bimbingan sengajanya, suasana di antara mereka berdua tidak pernah kaku. Pada saat ini, di lorong kamar lantai 5, seorang paman berpakaian pekerja kantoran sedang mengetuk dan membuka pintu, kamar demi kamar. 530, ini juga bukan. Sial, di kamar mana junior klan Su bersembunyi? Paman pekerja kantoran mengatupkan giginya, lalu membuka kamar 531. Kakek kurus di dalamnya mengangkat kepala dengan bingung dan melihat si paman, "Nak, kamu cari siapa?" "Permisi, saya salah kamar." Paman pekerja kantoran tertawa kering, lalu melanjutkan untuk menutup pintu. Sebelumnya, dia telah merasakan kehadiran samar dari junior klan Su itu tepatnya di gedung ini. Tapi ketika dia mengejarnya sampai lantai 5, pihak lain tiba-tiba menyembunyikan kehadiran mereka. Oleh karena itu, dia hanya bisa memastikan bahwa pihak lain ada di lantai 5, tapi tidak di kamar mana. Untuk menemukan target, paman pekerja kantoran hanya bisa menggunakan metode primitif ini dengan memeriksa setiap kamar satu persatu. Namun, dia sudah memeriksa 30 kamar, tapi masih belum ada jejak junior klan Su. Apakah jejaknya benar-benar hilang lagi?
Aku harus cepat, jika terlalu lambat, junior klan Su itu mungkin meninggalkan rumah sakit, maka aku akan menyia-nyiakan semua waktu ini. Paman pekerja kantoran berpikir dalam hati. Dia memusatkan pikirannya lagi, pindah ke kamar 532, dan mengetuk pintu. Setelah itu, dia memperhatikan bahwa pintunya tidak dikunci, jadi untuk menghemat waktu, dia langsung membuka pintu dan masuk ke kamar. Hah? Siapa Anda? Profesor Rensui mendengar pintu terbuka, dan melihat dengan bingung pada paman pekerja kantoran, yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Song Suhang juga berbalik, ekspresi keterkejutan muncul di wajahnya. Permisi, salah kamar. Penipu. Paman pekerja kantoran berhenti di tengah kalimat, dan berseru setelah melihat Song Suhang. Song Suhang merasa saraf di dahinya berdenyut. Hei paman, pepatah bilang, jangan mengulangi kesalahan yang sama 3 kali, ini sudah ketiga kalinya Anda memfitnah saya. Bahkan jika saya memiliki temperamen yang baik, saya juga akan marah Anda tahu. Song Suhang mengusap pelipisnya, berbicara dengan gigi terkunci. Maaf. Saya masuk kamar salah, saya akan pergi sekarang. Paman pekerja kantoran dengan sigap berbalik, ekspresi jijik yang menunjukkan dia tidak ingin sedikit pun terlibat dengan Song Suhang. Song Suhang buru-buru berseru, hei paman, jangan bergerak. Tapi paman itu telah menghilang seperti hantu, melarikan diri dengan kecepatan cahaya, menyangkal Song Suhang setiap kesempatan untuk menjelaskan. Song Suhang mengangkat kepala, tergoda untuk mengutuk. Dia kebetulan bertemu paman ini 3 kali dalam 1 hari, mereka bisa dianggap dipertemukan oleh takdir. Namun, ini pasti takdir sial. Profesor Rensui mengirim tatapan bingung ke arah Song Suhang. Saya menyerah pada paman ini. Song Suhang mengusap pelipisnya, dengan singkat menjelaskan kepada Profesor Rensui bagaimana dia dilihat sebagai penipu setelah mencoba mengembalikan uang pada hari itu. Profesor Rensui tertawa terbahak-bahak setelah mendengar penjelasannya, ternyata ada orang yang keterlaluan seperti itu di dunia. Profesor itu lalu merasa bahwa dia bukan satu-satunya orang yang tidak beruntung di dunia dan hatinya merasa jauh lebih tenang. Profesor, saya akan mengembalikan uang kepada paman itu hari ini. Saya akan tinggalkan buah-buahan di sini, saya akan pergi mencari paman itu sekarang, dah. Song Suhang bangkit dan berpamitan. Pergi dan jelaskan padanya, saya percaya bahwa selama dia bukan benar-benar bodoh, dia seharusnya bisa mengerti. Ingat untuk meninggalkan pintu setengah terbuka untuk saya. Profesor Rensui dengan gembira melambaikan selamat tinggal. Masalahnya adalah, paman itu benar-benar bodoh. Setelah Song Suhang berpamitan, dia meninggalkan kamar rumah sakit untuk mengejar paman itu.